Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subakti dengan NIM C0C01918. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar akuntansi pajak. Yang pertama, mengenai karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas seluruh transaksi keuangan yang dilakukan suatu perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Karakteristik laporan keuangan adalah segala ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Selanjutnya, adapun karakteristik laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, karakteristik laporan yang relevan. Yang kedua, karakteristik laporan keuangan yang dipahami. Yang ketiga, karakteristik laporan keuangan yang dapat dibandingkan. Yang keempat, laporan keuangan yang dikatakan andal. Selanjutnya, akuntansi perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Yang kedua, fungsi akuntansi perpajakan. Yang pertama, sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang akan dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa dipaparkan saat ingin mendapatkan investor. Yang ketiga, sebagai bahan analisa untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip akuntansi perpajakan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, historis. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Yang keempat, klasifikasi pajak terbagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu mengenaan pajak berdasarkan penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung besaran pajak pada saat terjadi suatu transaksi keuangan. Yang selanjutnya, akun akuntansi pajak. Yang pertama, ada neraca yang terbagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi aset dan sisi kewajiban. Sisi aset, pajak bayar di muka atau prepaid tax, yang terbagi menjadi 3, yaitu PPh 22, 23, 24, 25, 28A. Yang kedua, PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, pajak masukan. Yang selanjutnya, sisi kewajiban, pajak bayar di muka, prepaid tax. Yang pertama ada PPh 22, 23, 24, 25, dan 28A. Yang kedua, ada PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, pajak masukan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, beban pajak penghasilan atau income tax expense. Yang kedua ada PBB. Yang ketiga ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang keempat, bea materai yang dicatat sebagai beban operasional. Terima kasih. Mungkin hanya itu hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.